Sabda TV. Maka dari itu, kalau ada orang yang berkehendak berbuat maksiat, kalau ada orang yang berkehendak berbuat apa? Maksiat. Maka orang ini ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, Allah bantu dia untuk meninggalkan kehendaknya tersebut dan keinginannya. Maka ini orang-orang yang diberikan taufik. Akhirnya kemudian dia tinggalkan kehendak dan keinginannya itu, Bu. Ada orang-orang yang tidak Allah bantu. Iya. Dan Allah berkehendak dia jatuh kepada maksiat sebagai sanksi atas berpalingnya dia dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai sanksi kehendak dia, di mana dia berkehendak ingin berbuat maksiat. Semua tidak lepas dari kehendak Allah juga, betul. Tapi kehendak Allah ya tak lepas dari ilmu, hikmah dan keadilan. Makanya para ulama, Bu, membagi kehendak Allah menjadi dua. Keinginan iradah Allah itu ada dua macam. Ada yang disebut dengan iradah kauniyah qadariyah. Keinginan yang bersifat kauniyah. Ya. Keinginan yang bersifat kauniyah ini seringkali kita menyebutnya begini, sunnatullah. Sudah sunnatullah. Ya. Contohnya, keinginan Allah adanya maksiat, keinginan Allah adanya iblis dan yang lainnya. Ini semua adalah kauniyah. Memang kehendak Allah murni, keinginan Allah, namun tidak berhubungan dengan cinta dan ridho Allah. Dan yang kedua yang disebut dengan iradah syar'iyyah diniyah, keinginan yang bersifat syariat dan agama, yaitu kata para ulama, keinginan yang berhubungan dengan cinta dan ridhonya. Contoh, Bu, Allah menginginkan manusia untuk menaati dirinya. Allah menginginkan agar manusia sholat, zakat, puasa, haji dan apa? Umroh dan yang lainnya dari perintah-perintah. Allah menginginkan manusia supaya meninggalkan maksiat. Iya. Kalau iradah yang pertama, iradah yang keinginan Allah yang pertama apa tadi? Iradah kauniyah. Iradah Allah yang bersifat kauniyah pasti terjadi. Pasti apa? Terjadi. Sedangkan keinginan Allah yang bersifat diniyah syar'iyyah belum tentu terjadi. Kok bisa? Iya. Allah ingin manusia itu taat kepada dirinya. Tapi ada yang taat, ada yang tidak taat. Iya. Apakah Allah cinta kepada orang yang taat kepadanya? Cinta. Allah ridho. Apakah Allah cinta dan ridho kepada orang yang memaksiatinya? Tidak. Iya. Lalu kenapa Allah kehendaki si fulan berbuat maksiat? Karena dia yang berkehendak untuk berbuat maksiat. Maka Allah memberikan sanksi atas kehendaknya tersebut. Dia berpaling dari perintah Allah. Iya, Allah menyuruh tinggalkan maksiat. Tapi kok hatinya malah menginginkan apa? Maksiat. Paham tidak, Bu? Hah? Belum paham? Paham, paham nggak? Hah? Masih pada bingung kayak ini, Bu? Saya tanya lagi, paham nggak, Bu? Belum. Jadi gini, Bu,
Kalau ibu berbuat maksiat, ibu ada punya kehendak nggak, Bu, sebelumnya, Bu? Hah? Iya. Dan kehendak kita ngikutin kehendak Allah nggak, Bu? Hah? Mengikuti kehendak Allah nggak? Baik. Terus kenapa Allah berkehendak kita untuk berbuat maksiat? Padahal juga itu kehendak kita loh. Paham tidak? Karena Allah memberikan sanksi kepada si hamba. Karena akibat daripada dia berpaling dari apa? Peringatan Allah. Nah, sekarang jadi pertanyaan, kalau Allah berkehendak saya berbuat maksiat, kenapa Allah azab saya? Ya jelas dong, Allah azab kamu karena kamu yang berkehendak dan kamu melakukan itu. Padahal Allah berkehendak dari kamu supaya kamu meninggalkan maksiat. Allah pun punya kehendak yang kedua, yaitu kehendak diniyah syariah, bahwa Allah maunya, Allah ingin supaya kita tidak berbuat apa? Maksiat. Tapi kenapa berbuat maksiat? Iya. Nah ini Bapak sekalian, memang kalau mikirin takdir puyeng. Karena takdir itu rahasia Allah. Makanya kita dilarang ya untuk terlalu dalam membahas masalah apa? Takdir. Banyaknya orang yang tersesat itu akibat daripada terlalu dalam memikirkan takdir, pakai akal-akalnya. Akhirnya error. Ya, error. Jadi imani saja, Bu. Imani saja yang pertama bahwa manusia punya kehendak dan keinginan. Namun kehendak Allah dan kehendak dan keinginan manusia mengikuti kehendak dan keinginan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwa manusia saat berbuat maksiat, dia melakukan maksiat itu dengan kehendak dirinya. Ya, walaupun tidak lepas dari kehendak apa? Allah. Yang ketiga, bahwa manusia yang berbuat maksiat berhak untuk diberikan sanksi oleh Allah dan adab. Kenapa? Karena Allah sudah memperingatkan manusia supaya jangan berbuat maksiat. Allah kirim para rasul, Allah turunkan kitab suci, ya, dan Allah ingin supaya si hamba ini berbuat ketaatan dan meninggalkan maksiat, tapi si hamba malah melakukannya. Ya. Nah ini pahami 3 poin yang saya sampaikan ini, Bu, supaya ibu nggak puyeng. Iya. Baik ibu sekalian.